Sudah kelihatan ya, Bu? Ya, sudah. Siap ya, Bu? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat jumpa, salam jumpa dengan saya kembali untuk kita bersama-sama dalam pertemuan Lokakarya ketiga, yaitu mengenai peran pendidikan dalam pengembangan pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan kegiatan kita hari ini, saya meminta kita membuka dulu kegiatan kita dengan berdoa secara bersama-sama. Dan untuk doa ini saya minta kesediaan salah satu peserta yang akan membawakan doa kita pada sore hari ini. Dipersilakan di antara Bapak Ibu untuk memandu kita. Ya, dipersilakan Pak Abdul. Oke. Untuk keberkahan pertemuan kita pada hari ini, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Oke, selesai. Oke. Terima kasih Pak Abdul. Siap. Bapak Ibu guru hebat, pada sore hari ini perkenalkan nama saya Weldis Deice Bawowo. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Lirung dan tempat saya bekerja itu adalah wilayah yang berada paling ujung sekali di perbatasan Filipina. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana peran daripada pemimpin dalam mengembangkan pembelajaran yang ada. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah sebagai CGP itu Anda dapat membuat perencanaan program yang dilaksanakan mungkin di sekolah kita masing-masing. Dan yang kedua, bagaimana kita membuat judul program atau kegiatan-kegiatan yang akan kita rancang dalam kegiatan pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang berikut adalah kita akan melihat latar belakang dan tujuan dari program itu apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana menurut Bapak Ibu sebagai seorang guru atau sebagai seorang pemimpin pembelajar, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengembangkan sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu? Mungkin di sini kita bisa saling berbagi praktik baik yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah di mana Bapak Ibu berada. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbagi praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita. Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah melaksanakan program-program mengenai pengembangan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu satu persatu, kalaupun tidak bisa untuk memberikan komentar melalui resend, mungkin mengangkat tangan atau melalui chat bisa Bapak Ibu kemukakan pendapat Bapak Ibu. Dipersilakan. Pak Abdul mungkin ada? Ya, siap Bu. Silakan Saya Pak izin. Abdul. Iya. Saya lihat resendnya Jadi, Pak Abdul. Dipersilakan. sudah. Iya, jadi kenapa seorang pemimpin, seorang CGP sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu penting karena seorang pemimpin pelajaran akan menjadi penentu seperti apa atmosfer ruang kelasnya. Ya, kalau misalnya gurunya itu ya masih konvensional gaya lama, ya seperti itu juga yang akan terjadi. Sehingga memang seorang CGP itu penting. Kenapa? Karena seorang CGP akan mendapatkan penguatan-penguatan, pembimbingan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar yang sebagaimana seharusnya.
Jadi pendidikan guru penggerak ini akan membekali setiap CGP, membekali ilmu-ilmu yang bisa membuat mereka menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang kompeten di kelasnya, di sekolahnya. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Makasih. Terima kasih Pak Abdul, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Abdul. Ini merupakan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Abdul sebagai seorang guru dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran sebagai seorang pemimpin yang ada di sekolah. Mungkin ada dari Ibu Vira yang bisa berbagi praktik baik dalam kegiatan ini, atau kalau tidak bisa Halo, untuk ya, cukup kedengaran suara saya, Pak, Bu? ya Ibu Vira Ya, dipersilakan. kalau saya praktik baik hampir sama dengan Pak Hakim, Bu. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Vira yang sudah berbagi praktik, mungkin hampir sama, yang tujuan kita adalah bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam kita mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah kita sebagai seorang pemimpin, tentunya kita mempunyai potensi yang ada pada diri kita masing-masing, terutama aset-aset apa yang ada yang kita miliki. Kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu, kira-kira sebagai pemimpin untuk mengembangkan pembelajaran dari sekolah kita, kira-kira aset apa yang kita miliki, terutama dalam diri kita. Mungkin ada yang bisa berbagi, kira-kira aset apa yang kita miliki dalam diri kita. Pak Abdul, ada Aset yang bisa dalam diri dibagi? kita ya, Bu. Ya, Ibu Vira dipersilakan. Aset, ya, untuk aset diri kita ya, Bu, atau aset sekolah? Aset yang ada pada diri kita, Bu, untuk mengembangkan sebagai seorang guru. Oh iya. Oh ya, kita punya kompetensi untuk bisa berbagi dengan yang lain, karena untuk menjadi guru pasti syaratnya sudah S1. Jadi itu salah satu aset yang luar biasa yang dimiliki semua guru di seluruh Indonesia. Jadi itu yang penting, yang pertama, kita punya kompetensi. Yang kedua, Bapak Ibu guru itu punya kepercayaan diri dan mental untuk bisa berbagi kepada yang lain. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Vira. Bisa kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Vira atas apa yang disampaikan oleh Bu Vira, ini sangat luar biasa. Ini saya baca kolom chatnya dari Pak Abdul bahwa saya semangat Bu. Ya, iya. Memang dalam sebagai kita sebagai pemimpin pembelajar itu mempunyai peran yang luar biasa, di mana kita dapat mengembangkan sekolah kita, potensi-potensi yang ada, aset-aset yang ada, terutama dalam diri kita itu harus kita kembangkan secara bersama-sama. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita berbagi secara bersama-sama adalah mungkin banyak hal yang kita bisa kembangkan, tapi ada berbagai tantangan yang kita hadapi di dalam kita mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam sekolah kita. Bisa berbagi Bapak Ibu, mungkin ada tantangan yang kita hadapi di mana kita menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran di sekolah kita. Dipersilakan Bapak Ibu, mungkin ada praktik baik, Bu ada Eldis, masalah ya. atau ya. Terima kasih Pak Abdul, persilakan. Ya, kalau bicara tantangan, pastinya tantangan dari diri dulu ya Bapak Ibu, ya Ibu ya. Tantangan dari diri dulu. Jadi kemauan, di samping kemauan, maksudnya menjadi seorang pemimpin di sebuah komunitas ya harus tahan banting, mentalnya harus bagus dulu ya. Jangan kita yang membawa udara perubahan, tapi gampang goyang diterpa angin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita punya mental yang kuat, tantangan yang kedua di lingkungan internal kita dulu ya. Ternyata kita akan berhadapan dengan berbagai macam karakter. Ada yang pro pastinya dan ada juga yang kontra. Menghadapi keduanya ini harus bijak ya. Yang pro sudah sangat bagus, kita bisa berjalan sama-sama, tapi yang kontra bukan berarti tidak bisa dirangkul, tapi kita mengupayakan bagaimana supaya tumbuh pemahaman yang sama untuk bisa jalan beriringan ya. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah faktor eksternal ya. Faktor eksternal di sini ada orang tua siswa dan
apa namanya, stakeholder yang lain. Tentu mereka butuh di-guide untuk bisa kolaborasi. Ya, itu mungkin yang menurut saya Bu Eldis terkait dengan tantangan, karena terkait dengan sebuah upaya pasti ada saja yang kontra. Ini sebuah tantangan untuk kita, dan kita sebagai seorang pemimpin harus punya karakter bijak untuk mengakomodir itu dan berharap ke depannya kita bisa kolaborasi bersama. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Abdul. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Abdul. Ternyata yang disampaikan Pak Abdul itu sudah mencakup berbagai masalah yang terjadi di sekitar di mana kita berada. Banyak sekali tantangan ternyata, bukan hanya kita mendapatkan hal-hal yang positif, yang pujian, tapi ternyata ada juga dari berbagai persoalan masalah yang kita tantangan yang kita hadapi di dalam kita mengembangkan sekolah yang ada pada kita. Karena satu kata kunci daripada Pak Abdul bahwa kita harus tahan banting, kita harus sabar, belajar untuk selalu bisa menerima apa menjadi masukan daripada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita tidak saja hanya dapat memberikan ide-ide kita, tapi kita juga bisa menerima ide-ide yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman kita yang tergabung dalam komunitas yang ada. Mungkin itu Bapak Ibu yang menjadi pemahaman kita kali ini, bagaimana kita memahami tentang bagaimana menjadi seorang yang bisa berperan sebagai pemimpin dalam pengembangan pembelajaran yang ada. Berarti ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, itu menjadi pegangan untuk kita ke depan di mana kita mengembangkan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, demikian mungkin yang kita bisa pelajari dalam lokakarya ketiga ini, dan untuk menggambarkan perasaan yang ada pada Bapak Ibu, di mana mungkin dalam mempelajari materi ini ada sesuatu yang dirasakan oleh Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu tuangkan dalam kolom chat yang ada. Mungkin kira-kira perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini, apa perasaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu merasa senang, atau bisa digambarkan juga dalam bentuk emoji, kira-kira dari hasil pembelajaran, oh ternyata dari Bapak Abdul, ternyata Bapak Abdul sangat senang. Mungkin dari Ibu Fira, kira-kira bisa dituliskan dalam kolom chat. Perasaan daripada Sudah Ibu Bu, Fira sangat senang dengan sekali Ibu. Bu. Oke, Ibu Fira juga senang. Ibu Fira sangat senang. Dan Pak Abdul juga sangat senang. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada lokakarya ketiga ini. Semoga kita tetap semangat, kita belajar dari filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ambil hikmah daripada itu, bahwa menjadi acuan bagi kita sebagai seorang guru, sebagai pengembang pendidikan, sekolah kita untuk mencapai pendidikan yang lebih merdeka lagi untuk anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, kita akan tutup pertemuan kita pada lokakarya ketiga ini dengan kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa secara bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi pada lokakarya, pertemuan lokakarya berikut. Terima kasih. Sampai jumpa. Bagaimana Bu Fir, Silakan Bu sudah ada Fira. di tempat saya? Aku pakai HP ini Pak. Yang settingannya sih semestinya pakai Jamboard. Selesai Ibu Fira?
Iya, bagaimana Bu? Selesai Bu Fira? Ya, halo. Lanjutannya gimana? Lanjutannya gimana? Selanjutnya saya coba save dulu rekamannya Bu. Nanti saya coba kirim sebentar malam ya Bu. Iya, kan waktunya sampai besok. Iya. Informasi Pak Anton sama Ibu Mahrita nanti besok subuh mereka akan Zoom. Saya juga mungkin mau ulang kalau saya tadi lupa beberapa. Jadi besok subuh nanti dikirimkan linknya ya Bapak Ibu, kalau bisa bergabung silahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Ya, biar aja. Ya, oke oke. Baik, saya mau ini ya Pak, mau stop recording. Kalau penyelesaian Bu tugas Fir, malam ini apa? Iya, izin. iya. Bu Iya. Fir, besok itu tuh, besok itu Pak Abri itu dia ke Bekasi, Ibu Fatma ke Makassar. Jadi tinggal 2 orang pengawas SMK yang bisa jalan di tim saya. Jadi tinggal saya sama Ibu Aji. Ibu Aji itu gaptek. Jadi besok itu saya maksimal mendampingi untuk penilaian kerja kinerja kepala sekolah. Bagaimana Mi? Besok itu Pak libur karena kita mau ke GOR untuk 1.000 guru yang bikin puisi Pak. Anak-anak diliburkan besok. Gimana Tidak tuh bisa Pak? keluar Bu Fira? Ya Begitu silahkan ya. boleh Bu Weldis. Terima Oh iya, iya, kasih. iya. Oke, Pak, Iya saya makasih Bu sambung. Weldis. Sampai jumpa lagi besok. Ya ditunggu rekamannya ya Bu. Saya stop recording.